Terkadang kita dihadapkan dengan dua pilihan, bergerak untuk lebih maju, akan tetapi harus siap dengan segala risiko besar yang menanti. Atau mundur, berdiam diri menikmati kebodohan dan keterpurukan pada masa depan. Setelah proyek pendakian kami tertunda beberapa bulan, saya dan tim sebenarnya sudah siap kembali mendaki pada ekspedisi susur jalur. Tapi secara tiba-tiba semesta berkata lain. Beberapa sahabat saya mendadak memberi kabar bahwa tidak bisa berangkat pada pendakian kali ini, termasuk Ami, seorang videografer pada ekspedisi susur jalur. Waktu tinggal menghitung jam. Saya harus segera memutuskan siapa yang akan menjadi videografer sementara untuk menggantikan Ami. Setelah berkoordinasi bersama Umar, akhirnya terpilihlah Fauji, kawan saya yang dulu sempat bekerja sama pada suatu pekerjaan. Ditemani gerimis merintik, kami melesat dengan sebuah mobil yang siap menggerus aspal jalanan. Lantas, kemana tujuan kita kali ini? Kita belanja dulu dari amunisi buat di sana nanti. Mudah-mudahan di sini perlengkapannya sekali drop, jadi kita nggak perlu kumpul lagi. Nanti kita langsung ke base camp. Sebuah gunung yang belum lama dibuka, tentunya dibuka secara resmi. Jadi, gunung apa sih yang akan kita daki kali ini? Baru petualangan nih, masuk hutan nih. Ya, kita masuk hutan nih. Benar jalan cuma setapak. Fresh dan bonbon. Benar-benar hutan nih, walaupun tidak terlalu tinggi secara di TPL. Tapi jalurnya ini jalur mobil aja udah fresh banget nih, masuk hutan. Dengan cuaca yang rintik-rintik. Tapi mudah-mudahan sih untuk naik ke atas mendukung. Cukup di sini aja. Jadi memang kita baru pertama kali ini kita ke gunung ini, ternyata ini jalurnya masih hutan banget, rimbun, dan mobil pun mungkin kalau orang yang baru belum terbiasa kayaknya masuk sini susah karena ngepres banget jalannya juga. Dan mudah-mudahan sih sesuai karena jalurnya juga masih rimbun, ya siapa tahu mudah-mudahan hutannya juga masih rimbun. Kita cek nanti ya mudah-mudahan juga reda nih hujannya, jadi tidak menjadi kendala kita untuk nanjak nanti, karena hujan kita diguyur dari jalan raya sampai masuk hutan ini hujan nggak berhenti. Jadi karena ini juga udah sore, waktu kita terbatas, ya mudah-mudahan kita bisa mendaki dengan baik walaupun cuaca yang sedang kurang baik. Beberapa jam berlalu, kami sudah tiba di base camp. Tanpa lama, seberes melakukan simaksi, kami bergegas melangkah dan memulai pendakian. Gunung Asepan, sebuah gunung yang berada di pelosok Provinsi Banten. Gunung ini
memang terbilang paling rendah dibanding gunung-gunung yang ada di Provinsi Banten. Namun, gunung ini memiliki medan yang teramat sulit untuk didaki. Apalagi dengan kondisi cuaca yang membasahi bumi, bersiaplah untuk dihancurkan oleh gunung yang satu ini. Dengan kondisi cuaca seperti ini, hati saya mulai bergetar. Pikiran pun mulai bertanya, apakah dengan kondisi fisik dan mental yang saya miliki mampu menaklukkan jalur asupan yang licin dan sangat curam. Kali ini Pak Uji gantiin Ami sebagai videografer. Aduh, ya Ami, gimana ini Ami, gak ikut. Baik kawan-kawan, kita belum sampai ke pintu rimba, tapi kita sudah dipertemukan oleh percabangan jalur. Ada yang ke sebelah kanan, ada yang ke sebelah kiri. Tapi di belakang sini ada jalur alternatif pos 2 ke sebelah sono. Kalau ke sini arahnya ke Curug. Jadi kita ngikutin jalur alternatif pos 2 aja biar ngikutin jalur pendakian. Kalau karena ke sini kita harus melewati Curug dulu. Karena tujuan kita ngecamp, jadi kita tujuannya ke arah jalur alternatif. Come on. Ternyata di gunung ini membuka dua jalur, yaitu jalur utama pendakian dan jalur alternatif. Disebabkan cuaca kurang bersahabat, maka kami memilih melangkah melalui jalur alternatif dengan tujuan agar lebih cepat sampai ke camp area. Awas, pelan-pelan. Oke kawan-kawan, kita istirahat dulu, ngemil-ngemil. Karena treknya dari pos tadi langsung nggak dikasih bonus lagi, langsung hampir 45 derajat. Jadi kita lewat jalur alternatif, tujuannya biar cepat. Namun ternyata lewat jalur alternatif ini tanjakannya lebih ekstrim, ditambah kondisinya sehabis hujan, jadi sangat licin. Tadi juga ada beberapa pendaki dari Mapala mana, udah ada yang pucat, udah ada yang kepleset, yang jatuh karena mungkin mereka menggunakan sepatu bukan safety untuk ke gunung ya. Jadi itulah kita tidak boleh menyepelekan suatu perjalanan. Jadi kita tidak menutup kemungkinan di jalur itu akan terjadi apa, kita nggak tahu. Jadi sebisa mungkin dari rumah kita medannya ke gunung ya kita harus safety. Untuk ke gunung itu harus apa aja, bukan hanya sepatu loh yang harus diperhatikan, tapi kostum yang lainnya juga seperti jaket dan yang lainnya, peralatan, mungkin obat-obatan Pak Umar ya, itu juga harus diperhatikan. Jadi jangan asal-asalan naik ke gunung, karena ingat satu hal lagi, seperti yang sering saya katakan, ini hutan bukan taman hiburan. Maji, gimana Ji? Luar biasa. Perdana ini. Perdana langsung dikasih tanjakan terus. Ditambah kondisinya licin, habis hujan juga kan. Ya. Untungnya sepatunya ini baru ya? Baru. Widih, sepatu baru coba lihat. Ini. Oh. Ini sepatu Om Ami kayaknya nih. Sama kayaknya ya. Satu brand endorse ya? Enggak, ini beli. Enggak. Perbandingannya sama tanjakan yang kemarin, tanjakan sakit hati. Ini lebih menderita. Asepan Gunung Pulosari. Kalau Gunung Pulosari itu sekali ada tanjakan terjal. Cuma sekali dua kali jadi landai lagi. Kalau ini dari awal udah nanjak terus nih. Mulai dari pos sampai sini belum ketemu pos nih, kita belum sampai pos 2 juga belum nih. Langsung terjal, jadi lumayan lah kita istirahat sejenak, menstabilkan tenaga.
jauh kami memasuki rimba, semakin berbeda hawa terasa. Kontur jalur yang teramat licin membuat pergerakan kami sedikit terbatasi. Langkah pun mulai melambat. Jalur yang tadi sedikit landai kini berganti rupa, menukik tajam dan merubah suasana. Di saat yang sama, kabut pun mulai berdatangan, menghampiri dan menyambut kehadiran kami yang tiba di pos 1. Oke, sekarang kita baru sampai pos 1 yang dari tadi kita nanjak terus. Di data jalur alternatif itu pos 2, pos 3. Ternyata kita dari tadi baru sampai pos 1. Dan ini bisa dilihat pos 1 punya tanjakan gedor. Sesuai namanya, tanjakannya 45 derajat. Dengan jalan licin, jalan tanah, nggak ada batu-batuan dan akar. Kita siap-siap untuk dijatuhkan. Baik kawan-kawan, ini adalah tanjakan gedor dengan jalur licin, tanah 45 derajat. Sesuai dengan namanya, tanjakan gedor. Kami dipaksa terus dengan trek yang menanjak jauh, seakan meminta kami pasrah pada jalur ini. Pak Uji, mana Pak Uji? Aman Ji? Mantap tanjakannya. Luar biasa. Dalam tengah perjalanan, saya baru sadar ternyata sedari kami mulai melangkah, tak sedikit pun matahari melirik kami. Entah kemana perginya. Sayup angin serta kabut yang datang dan pergi membawa aroma hutan yang tak pernah gagal menenteramkan hati. Meski ketinggiannya hanya 1174 mdpl, serta gunung ini terbilang paling rendah di Provinsi Banten, namun Asepan adalah gunung yang memiliki trek yang cukup ekstrim. Begitulah info yang kami dapat sebelumnya. Dan pada hari ini, kami membuktikan hal tersebut. Tak lama, waktu membawa kami singgah di pos 2. Di sini, kami akan berhenti sejenak untuk mengistirahatkan kaki. Oke kawan-kawan, kita istirahat dulu di pos 2. Ada warung, kita jajan dulu. Budidaya UMKM. Warung jadul. Di sini tempat istirahat sekaligus shelter jika ada pendaki yang kena musibah. Bisa datang ke sini Kang ya? Bisa. Ya pos ada warung untuk penyelamatan antisipasi pendaki yang kena masalah. Jadi kita istirahat dulu, minum es, sambil membantu budidaya UMKM. Ya. Sebuah perjalanan naik gunung adalah bukan sekedar perjalanan menaklukkan ketinggian, tapi juga sebuah proses perjalanan menaklukkan keegoisan diri sendiri, agar lebih menyadari, lalu memberikan sebuah arti.